Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita sekarang membahas tentang kepemimpinan menurut para ahli. Kita sebut sekarang John Fifner, ya. Menurut John Fifner, kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Kemudian menurut Tenenbaum, Winsor, dan Sharik tahun 1961, mereka menyatakan bahwa kepemimpinan ada pengaruh antara pribadi dalam suatu situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Jacob and Jacques tahun 1990, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti atau penuh arti. Kepemimpinan, ya. Jadi penuh arti, memberi arti pada kerjasama, dan itu dihasilkan dengan kemampuan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Itu menurut Jacob and Jacques. Kemudian menurut Slamet pada tahun 2002, itu orang Indonesia nih, orang Jawa, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Pak Slamet. Kemudian menurut Sarah Gould, Hennitz and Co. pada tahun 1957, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Toha, orang Indonesia lagi nih, tahun 1983, kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, menurut Ngalim Purwanto, orang Indonesia lagi nih, dia menemukan penelitian dalam sebuah jurnalnya yang dirilis pada tahun 1991, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk menjadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan orang yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta mereka tidak terpaksa. Itu menurut Ngalim Purwanto, ya. Jadi definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Jadi kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi, ya. Sekarang kita lihat tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe autokratik. Nah, semua ilmuwan yang berusaha memahami segi kepemimpinan autokratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong autokratik dipandang sebagai karakteristik ya negatif. Dilihat dari persepsinya, seorang pemimpin yang autokratik adalah seorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap menonjol, yang menonjolkan keakuannya, antara lain dalam bentuk satu, kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat dalam organisasi, seperti mesin. Dengan demikian, kurang menghargai harkat dan martabat mereka. Yang kedua, pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Ya, jadi mengutamakan orientasi, tidak peduli dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Yang ketiga, mengabaikan peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan diambil sendiri. Oke. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang autokratik
antara lain satu, menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya. Dalam menegakkan disiplin menunjukkan keakuannya. Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi. Menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Kalau ada menemukan pemimpin yang seperti itu, ada ciri-ciri tertentu dari 4 ciri yang ada, itu berarti bahwa itu pemimpinnya yang otokratik. Oke. Kemudian tipe paternalistik, gitu. Tipe kepemimpinan paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional. Umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional adalah rasa hormat yang tinggi yang ditunjukkan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Jadi pemimpin seperti ini kebapaan sebagai teladan atau panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. Kemudian tipe pemimpin karismatik, ya, jadi tipe karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan karismatik. Memang ada karakteristik yang khas, yaitu daya tarik yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut dengan jumlah yang kadang-kadang sangat besar. Tegasnya, seorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut. Meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi, ya. Tipe laissez-faire. Laissez-faire. Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar sendiri, oleh karena para anggota organisasi terdiri dari orang yang sudah dewasa, yang mengetahui apa yang menjadi tujuan mereka atau menjadi tujuan organisasi. Sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering interferensi. Ini adalah tipe laissez-faire katanya, ya. Kemudian tipe militaristik atau militaristis. Perlu diperlihatkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militaristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militaristis. Seorang pemimpin yang bertipe militaristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Jadi, pertama, dalam menggerakkan bawahannya untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama, ya. Jadi menggerakkan bawahannya untuk yang telah ditetapkan bersama, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Kemudian dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. Senang kepada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahannya. Tidak mau menerima kritik dari bawahannya. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Nah, itulah tipe pemimpin yang militaristis, ya. Sebuah jenis kepemimpinan yaitu key leaders. Jadi memiliki 4 makna terkait dengan kepemimpinan sejati, yaitu dengan Q maksudnya. Jadi Q leaders memiliki 4 makna terkait dengan kepemimpinan sejati. Q1 berarti kecerdasan atau intelijensi, ya, atau intelligence. Seperti dalam IQ berarti kecerdasan intelektual, ya. Jadi yang Q pertama itu adalah kecerdasan. Jadi IQ berarti kecerdasan intelektual. Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan intelektual. Kemudian EQ berarti kecerdasan emosional, ya. Jadi EQ. Kemudian SQ berarti kecerdasan spiritual. Q leader berarti seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan IQ, EQ, dan SQ yang cukup tinggi, ya.
Kemudian Q yang kedua, Q leader berarti kepemimpinan yang memiliki quality, ya quality atau kualitas yang baik dari aspek visioner maupun aspek manajerial. Q yang ketiga, Q leader berarti seorang pemimpin yang memiliki key yang dibaca Qi ya dalam bahasa Mandarin yang berarti kehidupan. Jadi memiliki kehidupan dan semangat ya. Yang Q yang keempat adalah Kolbu atau inner self. Seorang pemimpin sejati adalah seorang yang sungguh-sungguh mengenali dirinya sendiri, mengenali kolbunya, yang dapat mengelola dan mengendalikan atau self management atau kolbu management yang hebat ya. Jadi 4Q itu sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin Q berarti menjadi seorang pemimpin yang selalu belajar dan bertumbuh senantiasa untuk mencapai tingkat kadar yang Q yang mumpuni. Intelligence, quality, C, and kolbu yang lebih tinggi dalam upaya mencapai misi dan tujuan organisasi. Modal Q itu sangat penting. Jadi untuk mencapai misi dan tujuan organisasi maupun pencapaian makna kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh John Maxwell, the only way that I can keep leading is to keep growing. The day I stop growing, somebody else take the leadership button. Ya, this way it always it. Artinya satu-satunya cara agar saya tetap menjadi pemimpin adalah saya harus senantiasa tumbuh dan berkembang. Ketika saya berhenti tumbuh, orang lain akan mengambil alih kepemimpinan tersebut. Rangkuman kepemimpinan Q dalam 3 aspek, kita rangkum lagi ya, jadi Q, 4Q itu dalam 3 aspek penting dan yang singkat menjadi 3C, 3C ya, atau 3C, 3C atau 3C atau 3C ya. Yaitu pertama, perubahan karakter dalam diri, character change, visi yang jelas, clear vision, kemampuan atau kompetensi yang tinggi, competence ya. Jadi adalah character change, clear vision, and competence. Oke. Ketiga hal tersebut dilandasi oleh sikap yang disiplin yang tinggi untuk senantiasa bertumbuh, belajar, dan berkembang baik secara internal, pengembangan kemampuan interpersonal, kemampuan teknis pengetahuan, dan lain-lain. Maupun kemampuan teknis maupun di dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi pengembangan kemampuan tidak hanya teknis pengetahuan interpersonal dan lain sebagainya, tetapi pengembangan kemampuan interpersonal dengan metode kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan dan kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu spirit lokal jenis yang disepadankan makna dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relatif pelik dan rumit dalam suatu lokal atau daerah. Tentunya selalu diharapkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang atau harmonis. Kehidupan yang penuh kedamaian dan sukacita, kehidupan yang dipimpin oleh pemimpin yang dihormati bawahannya, kehidupan yang teratur dan terarah yang dipimpin oleh pemimpin yang mampu menciptakan suasana kondusif. Ya. Jadi kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Serangkaian masalah tidaklah boleh didiamkan. Setiap masalah yang muncul harus diselesaikan dengan memiliki jiwa kepemimpinan. Seseorang akan mampu menanggulangi setiap masalah yang muncul. Oke. Jadi, ya pada dasarnya manusia itu dibesarkan oleh masalah. Dalam kehidupan lokal masyarakat, setiap masalah yang muncul dapat ditanggulangi dengan kearifan lokal masyarakat tersetempat. Jadi, setiap masalah
yang muncul itu ditanggulangi oleh kearifan lokal masyarakat setempat. Contohnya adalah masalah banjir yang dialami oleh masyarakat di berbagai tempat. Kita lihat khususnya di Bali, seringkali terjadi banjir di wilayah Kuta. Sebagai tempat tujuan wisata dunia, tentu hal ini sangatlah tidak menguntungkan. Masalah ini haruslah segera ditangani. Dalam hal pembuatan drainase dan infrastruktur dan lainnya, diperlukan kematangan rencana agar pembangunan dilaksanakan tidak berdampak buruk. Terbukti, penanggulangan yang cepat dengan membuat masyarakat secara bergotong royong bisa menurunkan debit air yang meluber, ya. Jadi masyarakat secara bersama-sama membuat gorong-gorong yang bisa menurunkan debit air yang meluber ke jalan. Demikian apa itu pemimpin dan tipe-tipe kepemimpinan. Semoga dapat memberikan wawasan dan dapat memberikan motivasi Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal itu seperti apa. Sampai ketemu lagi pada materi dan topik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.